dengan muka yang tertunduk karena dosa dan kesalahan kami mengaku bahwa di sepanjang hidup ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami, tetapi kami lebih cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami mohon. Kami berbicara tentang kehendak-Mu yang agung, tetapi kami cenderung untuk mengikuti kehendak pribadi kami. Sebab itu kami mohon. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kepada Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa darinya. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya Ia menuntut, dan bukan untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pendurhakaan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang akan orang-orang yang takut kepadanya. Jemaat yang diberkati, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Allah. Kita berdoa, ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di minggu pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Roma 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-31. Roma 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-31 dengan bunyi demikian. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua
telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Iya, benar. Ia juga adalah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Damai di hati. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tema pemberitaan bagi kita di minggu kedua ini, tema besar bulan Oktober adalah Allah memilih kita. Dan tema mingguannya pada minggu kedua ini, bermegah karena iman. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, pada konteks kehidupan di dunia sekarang ini, orang-orang Kristen atau orang-orang percaya cenderung bermegah dengan hal-hal yang bersifat duniawi, seperti harta kekayaan, kedudukan, kehormatan, dan lain seterusnya. Di tengah kesibukan untuk mengejar hal-hal yang demikian ini, terkadang mengakibatkan seorang Kristiani menjadi lupa dengan maksud kehadirannya di tengah dunia ini. Dengan mengejar hal-hal yang bersifat duniawi semata, orang percaya terkadang menjadi lupa dengan jati dirinya sebenarnya, menjadi lupa dengan kewajibannya, apa yang harus ia lakukan ketika ia dipilih Allah, ketika ia ditempatkan Allah di tengah konteks kehidupan dunia ini. Perannya sebagai seorang pengikut Kristus terkadang dengan mudah terabaikan. Seorang Kristen dalam hidupnya harus selalu berupaya memperlihatkan dalam setiap karakternya, tutur katanya, sikapnya, bahwa dia telah memperoleh kebenaran di dalam Allah. Kebenaran di dalam Allah hanya akan diperoleh oleh seorang Kristiani ketika dia menempatkan keyakinannya, iman percayanya kepada Kristus di atas segalanya.
Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Namun untuk memperoleh kebenaran Allah, seorang Kristen wajib memiliki iman dan kepercayaan yang teguh kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, seorang Kristen tidak boleh lupa bahwa selama hidupnya dia harus berusaha untuk memperoleh kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah hanya bisa diperoleh melalui iman yang teguh kepada Kristus semata. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Kristus Yesus, bacaan firman Tuhan untuk kita di hari ini, Roma pasal 3 ayat 21 hingga 31. Ini merupakan bagian yang sangat penting dalam surat Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Roma. Paulus mengajarkan tentang kebenaran Allah yang dinyatakan tanpa hukum Taurat, tetapi melalui iman yang teguh dan kokoh hanya kepada Yesus Kristus. Banyak orang mencoba berusaha, banyak orang mencoba hidup benar dengan usaha sendiri, dengan mengandalkan perbuatan baik atau ketaatan kepada hukum agar dapat diselamatkan atau memperoleh keselamatan. Tetapi bagi seorang Rasul Paulus, keselamatan hanya datang dari Allah dan dianugerahkan melalui iman kepada Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat-ayat bacaan kita ayat 21 hingga 23, kebenaran Allah yang nyata tanpa hukum Taurat. Paulus mengatakan bahwa sekarang kebenaran Allah telah dinyatakan tanpa hukum Taurat dan tanpa usaha manusia, tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Ini menunjukkan bahwa bukan hukum atau usaha manusia yang membawa keselamatan, tetapi iman kepada Kristus yang sudah dan telah menggenapi ketentuan hukum itu. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebenaran Allah yang dimaksudkan pada ayat 21 dan 22 bacaan kita adalah suatu karunia yang berasal dari Allah dan diberikan kepada manusia untuk memperoleh pembenaran dan dibebaskan dari beban dosa. Paulus menggunakan kata kebenaran yang mengandung arti suatu hubungan yang benar dengan Allah, suatu hubungan yang dibangun dengan penuh kesungguhan hati antara seorang yang percaya kepada Dia dengan Kristus itu sendiri. Dan orang benar adalah orang yang memiliki hubungan yang benar di hadapan Allah atau dengan Allah, yang dibuktikan lewat tindakan nyata dalam sikap hidupnya setiap saat. Kebenaran Allah juga berarti sifat Allah itu sendiri. Kebenaran Allah yang sejati bukanlah sesuatu yang dapat kita gapai, bukan sesuatu yang dapat diperoleh dengan usaha kita sendiri atau dengan cara menaati aturan atau tuntutan daripada Taurat. Kebenaran itu telah dinyatakan secara nyata melalui iman yang sungguh kepada Kristus. Artinya bahwa keselamatan bukan karena kebaikan manusia. Keselamatan diperoleh bukan karena kebaikan yang dikerjakan manusia, bukan karena seberapa seseorang menaati aturan yang dijalani, melainkan kebenaran itu diperoleh karena sebuah anugerah yang berasal dari Allah. Kebenaran itu diperoleh
demikian, jemaat yang diberkati Tuhan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Ayat 23 bacaan kita. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada manusia yang mampu berdiri sendiri di hadapan Allah yang kudus. Tetapi di tengah ketidaksempurnaan sebagai manusia, Allah menunjukkan kasih karunia-Nya yang memberikan penebusan melalui pengorbanan dan darah Kristus semata. Ia menebus manusia supaya manusia bisa dibenarkan di hadapan Allah, bukan karena usaha manusia itu sendiri, tetapi melalui sebuah iman yang tetap kokoh dan teguh kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian yang kedua ayat 24 sampai 30 bermegah berdasarkan iman. Kebenaran Allah adalah merupakan pembenaran dari Allah yang hanya diperoleh di dalam iman. Iman adalah sarana bagi seseorang untuk memperoleh kebenaran Allah yang hanya akan membawa dan membenarkan manusia dari dosa. Manusia dapat dibenarkan bukan karena apa yang dia miliki, tetapi manusia dibenarkan berdasarkan apa yang ia terima, dan itu semua diperoleh melalui iman yang sungguh kepada Yesus. Pada bagian ini Bapak Ibu Saudara jemaat, Rasul Paulus dengan tegas menyampaikan bahwa manusia tidak dibenarkan karena telah melakukan hukum Taurat. Paulus menegaskan kepada orang percaya di Roma, tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Artinya bahwa jika seorang mempraktikkan hukum Taurat hanya sebagai sebuah tuntutan moral, tuntutan sosial di tengah kehidupan berkomunitas Kristiani, namun tidak memaknai inti daripada Taurat itu, maka segala sesuatu yang dilakukan adalah sebuah kesia-siaan. Karena tuntutan Taurat, maka orang percaya harus melakukan sebuah kebenaran, sehingga apa yang dilakukan terkesan sebuah formalitas belaka, dan bagi Paulus tidak akan memperoleh pembenaran di dalam Allah. Karena inti daripada Taurat adalah berbicara tentang kasih, dan kasih yang harus nampak adalah kasih yang kepada Allah, tapi juga kepada sesama. Karena melalui tindakan yang tetap berpadanan dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka manusia akan memperoleh sebuah pembenaran. Pernyataan Paulus ini ditegaskan dan ditujukan kepada kaum Yahudi. Bapak Ibu, dalam sejarah Alkitab, orang Yahudi tetap bermegah karena bagi mereka ketika melakukan Taurat, itu berarti mereka telah memperoleh keselamatan itu. Akibatnya membuat mereka sering menganggap diri sebagai orang yang paling hebat, tanpa mempedulikan maksud daripada Taurat itu harus benar-benar diperlakukan. Dan bagi Paulus harus itu dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan karena tuntutan Taurat begini maka harus dilakukan, bisa terkesan ada sebuah pemaksaan. Tetapi apa yang harus dikerjakan adalah sesuatu yang terlahir dari hati dan diri yang memahami bahwa saya ada dan hidup karena benar telah dimerdekakan dari dosa oleh darah Kristus semata. Pembenaran Allah diperoleh oleh orang percaya ketika memahami maksud tujuan kehadirannya sebagai seorang pribadi yang hanya percaya dan mengedepankan kuasa Allah. Nasihat Paulus benar mengingatkan orang Yahudi agar mereka tidak selalu membedakan keberadaan mereka dengan mereka yang kategori non-Yahudi. Karena perlakuan yang demikian bagi Paulus adalah sebuah kekeliruan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada bagian yang terakhir ayat 31, hukum tidak dihapuskan, tetapi ditegakkan melalui iman. Iman tidak membatalkan hukum Taurat, melainkan telah
yakni dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Jadi Paulus mau tegaskan kepada orang percaya di Roma, pembenaran akan diperoleh ketika mereka memahami dan menyadari keberadaan hidup sebagai orang percaya adalah sebuah anugerah yang telah diberikan Allah dengan cuma-cuma. Dan bagi Paulus, mereka mau bermegah, harusnya bermegah dalam iman kepada Yesus. Bukan bermegah karena mereka telah melakukan perbuatan baik. Bukan bermegah karena mereka telah menaati Taurat. Tetapi harus bermegah karena iman yang sungguh kepada Yesus. Karena iman itulah yang akan mampu menyelamatkan. Iman itu yang akan mampu menghadirkan kebenaran Allah yang sejati di tengah konteks kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, nasihat Rasul Paulus ini mengingatkan kita untuk melihat keselamatan bukan soal berapa banyak kita menaati hukum Taurat atau berapa banyak perbuatan baik yang sudah Bapak Ibu dan saya kita kerjakan dan telah kita lakukan, tetapi melihat keselamatan terkait dengan iman kita kepada Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena bisa jadi kita berlaku seperti orang Israel, menaati Taurat karena memang itu tuntutan, sehingga kita melakukannya kadang terpaksa. Menghitung perbuatan baik, sudah sekian banyak saya berbuat baik, jadi saya pasti diselamatkan. Kita telah ditebus oleh Kristus Bapak Ibu Saudara, maka kebenaran Allah akan tetap nyata dalam hidup kita. Keselamatan Tuhan jaminkan bagi siapa yang percaya kepada Dia. Karena toh pada akhirnya Tuhan pasti akan memisahkan kita. Orang-orang yang berkenan kepada Allah bukan karena perbuatan baik yang mereka kerjakan, tetapi karena iman yang tetap terfokus kepada Kristus. Karena dari sebuah keyakinan yang sungguh dan jujur tulus kepada Kristus akan menghantar kita untuk mampu menghadirkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebagai orang percaya di tengah realitas kehidupan kita di dunia ini, kita memiliki siklus kehidupan yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Artinya kita tidak akan pernah dan tidak akan selalu merasa hidup yang baik-baik saja. Kita tidak akan selalu merasa hidup yang bahagia, tentram, tenang, sukacita. Tetapi ada juga siklus yang menunjukkan kita berada pada posisi yang tidak baik-baik saja. Kita mengalami kesedihan, kita mengalami penderitaan, bahkan kita mengalami berbagai tekanan di tengah konteks kehidupan ini. Dan kita harus tetap bermegah di dalam keadaan apapun hidup ini. Kita bermegah sebagai seorang Kristen yang memiliki iman yang sungguh kepada Kristus. Karena dalam iman yang sungguh itulah, walaupun di tengah konteks kehidupan yang tidak baik-baik saja Bapak Ibu, kita akan mampu berjuang melewati semua keadaan itu. Karena kita tetap mengarahkan fokus dan pandangan iman kita kepada Yesus. Karena kita tahu iman kita akan memberikan kekuatan kepada kita. Iman kita akan memberikan kesanggupan untuk tetap tegak berdiri di tengah konteks yang tersulit sekalipun. Karena kalau kita tidak punya iman yang kokoh, kita gampang jatuh Bapak Ibu. Kita tidak punya iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan, kita pasti akan mudah tergeletak. Yesus menghendaki dari kita iman itulah yang akan membuat Bapak Ibu dan saya tetap keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saya kita sudah melewati banyak siklus kehidupan ini.
Mungkin kadang kita di atas, tapi kadang kita di bawah. Dan biasa sikap orang Kristen itu aneh-aneh. Kenapa saya bilang aneh? Kadang kalau kita ada di atas, kita masih terlihat happy, senang, sukacita. Tapi kalau mulai bergeser sedikit ke bawah, muka muram, ragu Tuhan, mungkin marah Tuhan lagi. Dan sikap yang paling nyata adalah, sudah karena sebegini jadi tidak usah lagi ke gereja. Tidak usah lagi cari Tuhan. Tidak usah lagi yang tadi rajin berdoa, jangan lagi berdoa. Itu kenyataan Bapak Ibu Saudara. Paulus ingatkan kita hari ini, keyakinan iman kepada Allah memenangkan banyak perkara dalam hidup ini. Kalau hanya kita berdoa tapi kita tidak meyakini doa kita tidak akan dapat jawabannya Bapak Ibu. Itu berarti iman itu sangat penting. Jadi percaya Yesus harus tetap teguh. Dari dulu sampai hari ini. Kadang juga sebagai para pelayan, kita punya iman juga kadang dipertanyakan. Kadang ketemu melayani Tuhan, tapi kalau ada badai ketemu marah Tuhan. Pendeta pun demikian Bapak Ibu. Kalau saya biasa sudah ada persoalan itu, saya duduk diam lalu saya tanya Tuhan, apa maksud Tuhan dengan semua ini? Karena sebagai orang percaya sering Bapak Ibu dan saya kita bilang, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Amin. Tidak ada yang kebetulan terjadi untuk kita dan bagi kita. Semua ada maksud Tuhan. Tapi kadang itu hanya pernyataan di bibir mulut. Kenapa? Ketika ada sesuatu, ketemu ringan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat, iman kepada Yesus Kristus adalah sebuah kepercayaan bahwa kita hanya bersandar kepada Kristus karena Dia juru selamat kita. Beriman kepada Kristus berarti kita menyerahkan seantero-nya, seutuhnya kehidupan kita untuk berada dalam kepemimpinan kendali kuasa-Nya. Kalau kita beriman kepada Yesus, kita bersandar penuh dan menyerahkan hidup kita. Hanya otoritas Tuhanlah yang akan terjadi dalam hidup ini. Kita mempercayakan kehidupan kita untuk terus dan terus dituntun bahkan dibentuk oleh Tuhan. Melalui cara kerjanya Tuhan, bukan cara kerjanya kita. Kalau pertanyaan untuk kita, apakah kita masih tetap beriman kepada Kristus hingga hari ini Bapak Ibu? Semua pasti jawab ya. Kalau kita tetap beriman hingga hari ini, kalau kita beriman berarti kita mempercayakan totalitas hidup ini penuh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengendalikan. Karena ketika Dia yang mengatur dan mengendalikan, tidak ada yang akan salah. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang mengatur dan mengendalikan, tidak ada yang keliru. Semua pasti baik dan aman. Maka kita harus tetap meneguhkan harapan kita, meneguhkan keyakinan dan rasa percaya iman itu sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita yang iman mulai kurang-kurang, mulai tidak lagi percaya untuk Tuhan, kembalikan itu seperti sedia kala. Karena hanya dengan itu Bapak Ibu, kita akan merasakan banyak perkara luar biasa untuk hidup ini. Jangan sekali-kali kita meragukan Tuhan. Jangan sekali-kali kita menyombongkan diri dengan segala perbuatan dan semua yang kita kerjakan. Kalau semua yang dilakukan tanpa iman yang sungguh, pasti mubazir dan sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat, kalau tema kita katakan Allah memilih kita, untuk apa? Menyatakan kasih dan kemuliaan-Nya lewat karakter dan sikap kita. Baiklah kita selalu berbangga karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan itu harus menjadi identitas dan kebanggaan kita. Dan kita akan selalu mengatakan kepada dunia ini, aku bermegah di dalam Tuhan, maka apapun siklus hidupku, aku tetap baik-baik saja. Karena keyakinan itulah yang memampukan Bapak Ibu dan saya untuk tetap melihat cara Tuhan Allah dalam Yesus Kristus
bekerja di tengah hidup ini. Tuhan menolong kita melengkapi firman ini, dan kita akan tetap memperoleh pembenaran di dalam Allah melalui iman kita yang tetap teguh kepada Dia. Tuhan sayang kita semua. Amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat berdiri. Bersama semua orang percaya di segala abad kita mengaku pengakuan iman kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kepada Yesus Kristus, mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, hidup setelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Solois Ibu Anandua Ona menyampaikan pujiannya.
Jemaat Tuhan, mari kita menghampiri Allah dalam doa. Kita berdoa. Kami tunduk di hadirat kekudusan Tuhan di saat ini. Kami mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih, tuntunan, penjagaan terbukti benar dalam hidup kami. Engkau sudah menjaga kami di sepanjang perjalanan hidup ini. Kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu, berkat-Mu, cinta dan sayang-Mu yang tidak pernah berkurang sedikit pun untuk hidup ini. Bapa yang baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penyelamat kami, dalam persekutuan umat Tuhan di pagi hari ini, kami datang membawa semua pergumulan hidup ini untuk Tuhan.
kami mengedepankan iman yang sungguh kepadamu, keyakinan akan kuasa penyertaan-Mu akan selalu mengendalikan kehidupan dan mengatur perjalanan panjang kami. Karena dari keyakinan iman yang sungguh itulah kami akan melihat cara Tuhan Allah bekerja bagi hidup ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebagai persekutuan umat pilihan Tuhan, kami datang dan berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini, dari pusat sampai ke seluruh penjuru tanah air kami. Setiap kebijakan, setiap keputusan, apapun yang dilakukan dan dikerjakan untuk kemajuan bangsa ini, kami bawa dan serahkan semuanya untuk Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan bangsa kami. Hikmat-Mu menuntun dan memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Kami juga berdoa bagi semua kepemimpinan yang ada di seluruh penjuru tanah Papua, secara khusus kami yang ada di Provinsi Papua Barat. Tuhan memberkati Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, pemimpin-pemimpin OPD yang ada di lingkungan provinsi ini, anak-anak Tuhan yang bekerja mengabdikan hidup mereka untuk tanah ini. Allah memberkati setiap jeri lala mereka. Apapun yang dikerjakan oleh pemerintah untuk kemajuan provinsi ini, kami dukung dan topang dalam nama Yesus. Allah tetap memberkati. Biarlah urapan dan kasih Tuhan membungkusi, agar supaya dengan cinta dan kekuatan dari Allah, para pemimpin-pemimpin kami di provinsi ini melakukan banyak hal luar biasa untuk kemajuan provinsi ini. Semua ASN yang bekerja di setiap bagian, di setiap bidang mereka, pada semua dinas yang ada kami bawa kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda di lingkungan kabupaten, semua ASN yang bekerja, pimpinan-pimpinan yang ada diberkati Tuhan dalam setiap tugas yang Tuhan emban atas hidup mereka. Kami percaya sungguh Manokwari tetap diberkati Tuhan. Tanah ini milik pusaka dan kepunyaan Tuhan. Tuhan akan terus memberkati seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada di Manokwari. Kami bawa sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Manokwari tetap aman, Manokwari penuh kesejukan dan kehangatan. Karena cinta dan kasih bahkan berkat-berkat Allah akan tetap tercurah dan ditemukan oleh semua umat Tuhan yang ada dan mendiami tanah dan negeri ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para pemimpin legislatif. Allah memberkati dalam setiap tanggung jawab dan tugas mereka. Biarlah kasih kuasa Allah memampukan dan menghikmati, agar dalam setiap tugas-tugas apapun sebagai wakil rakyat, mereka bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dengan baik, agar supaya apa yang menjadi keperluan, kebutuhan semua masyarakat terjawab baik. Dan kami bawa seluruh kehidupan dan kinerja mereka kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam nama Yesus, kami berdoa bagi pertumbuhan semua gereja, semua lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Manokwari, di provinsi ini diberkati oleh Tuhan dalam cinta dan sayang Tuhan. Semua gereja yang bertumbuh menyuarakan kebenaran Allah, dan banyak jiwa akan tetap diselamatkan. Dan karena itu semua kiprah pelayanan perutusan yang dikerjakan, kami serahkan hanya untuk Tuhan. Kami berdoa bagi lembaga gereja kami GPI Papua. Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan oleh lembaga gereja Tuhan ini, dari lingkup sinode, klasis dan jemaat-jemaat, para pelayan Tuhan, para umat Tuhan semuanya. Kami serahkan hidup dan pelayanan bersama kami di lingkungan GPI Papua kepada Tuhan. Majelis pekerja sinode, badan-badan pembantu lingkup sinodal, semua staf yang ada, demikian pula majelis pekerja klasis lingkup GPI Papua diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa dan menopang pelaksanaan kegiatan rapat pimpinan yang akan berlangsung pada akhir bulan Oktober nanti. Tuhan memberkati seluruh kesiapan dari MPS, bahkan semua panitia, semua yang bekerja. Kami bawa dan serahkan segalanya kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa menopang pelaksanaan kegiatan Persekutuan Wanita Lingkup Sinodal secara menyeluruh di GPI Papua yang akan berlangsung di Fatfat, kegiatan retreat dan LKPD. Tuhan memberkati pelaksanaan kegiatan ini dari tanggal 14 hingga 17.
Semua berjalan dengan baik, semua peserta diberi hikmat dari Allah. Semua panitia, semua yang dipersiapkan, kami bawa dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Kristus Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi kami pelayanan yang ada di Klasis Manokwari Raya. Kami percayakan seutuhnya pelayanan kami di lingkup Klasis ini kepada Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Ketua Klasis, Bapak Penatu Haji Susanto, dalam tugas-tugas kepemimpinan, bersama semua MPK yang ada, perangkat Klasis, semua pelayan, semua umat Tuhan. Kami bawa hidup dan pelayanan kami kepada Tuhan. Tuhan tahu pergumulan kami di Klasis ini. Biarlah hikmat Tuhan menaungi, agar supaya dalam kepemimpinan kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan, kami boleh bekerja bersama, mewujudkan apa yang menjadi pergumulan kami bersama untuk perkembangan pelayanan di Klasis ini. Tuhan memberkati Bapak Ketua Klasis dengan hikmat dari Allah, bersama ibu dan anak-anak, urapan dan cinta Tuhan memampukan, menguatkan, melayakan hamba-Mu, agar seluruh panggilan yang Tuhan percayakan ini, dalam tugas-tugas pelayanan, tugas-tugas kantor, Bapak Penatu dipakai luar biasa menjadi Allah milik Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Kepala Kantor Sinode Perwakilan Provinsi Papua Barat, Bapak Pendeta Melantun Uden, Tuhan berkati dalam tugas-tugas pelayanan hamba-Mu, bersama ibu dan anak-anak, urapan hikmat menaungi hamba-Mu, agar tugas-tugas yang ada dapat dikerjakan baik oleh hamba Tuhan ini. Kami bawa segalanya kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, semua jemaat di lingkup Klasis ini dengan pelayanan yang mereka kerjakan, kami serahkan kepada Tuhan. Pembangunan, rancangan pergumulan pelayanan, kami bawa untuk Tuhan. Tuhan tahu kelemahan kami, Tuhan tahu keterbatasan kami, tapi Tuhan tahu kelebihan kami. Kami bawa semuanya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Allah mengendalikan hidup dan pelayanan ini, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup berbuat lebih dari apa yang kami mau dan kami pikirkan. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi pelayanan umat Tuhan jemaat GPI Papua Solofide Manokwari. Allah memberkati kehidupan umat Tuhan, para pelayan-Mu yang Tuhan percayakan, yang Tuhan pilih menjaga jemaat ini. Allah beri hikmat, Allah beri kekuatan, Allah beri kesanggupan, maka di dalam melaksanakan tanggung jawab dan panggilan mereka, mereka diberkati dan dilengkapi oleh kuasa Tuhan. Ibu Pendeta Pati, dengan segala kekurangan, kelemahan, kelebihan yang ia miliki, Tuhan percayakan menjaga umat Tuhan bersama para pelayan yang ada. Tuhan mampukan hamba-Mu. Sebagai seorang wanita, Ibu Pendeta punya kurang banyak, tapi biarlah penyertaan dan kuasa-Mu menjadi sempurna dalam pelayanan hamba-Mu ini. Tuhan memberkati pergumulan bersama suami, Bapak Niko bersama anak-anak kekasih. Biarlah kuasa Tuhan ada dan penyertaan bahkan berkat Tuhan selalu menjadi bagian di tengah kehidupan hamba-Mu. Ibu Pendeta tidak ada dalam persekutuan umat Tuhan beberapa waktu ke depan karena mendampingi peserta kegiatan retreat dan LKPD Perwata yang berlangsung di Fakfak. Tuhan lindungi, Tuhan sayang hamba-Mu, agar dalam penyertaan-Mu semua kegiatan dilakukan baik dan kembali ke Manokwari, berjumpa dengan keluarga, berjumpa dengan umat Tuhan. Hamba berdoa bagi semua perangkat pelayan dalam jemaat ini, para penatu wadi hakim, pengurus wadah-wadah kategorial. Tuhan memberkati, Tuhan mampukan BPP jemaat, panitia-panitia dibentuk, panitia raker jemaat, bahkan semua orang yang memberi diri melayani Tuhan, baik itu kantoria, organis, operator sound system, operator infokus, semua mereka yang melayani pekerjaan Tuhan, bendahara jemaat, tua agama, Tuhan memberkati mereka semua. Mereka dirangkul oleh Tuhan dalam dekapan kasih Tuhan. Mereka diikat satukan oleh Allah sendiri, agar mereka melakukan pelayanan dengan baik, menyadari kekurangan yang mereka miliki. Maka biarlah kuasa Tuhan Allah akan selalu nyata dan terlihat dalam setiap panggilan dan pelayanan yang dikerjakan oleh semua mereka. Hidup mereka, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, hamba berdoa Tuhan Allah menjaga, melindungi, dan tetap memberkati. Siapirnya kehidupan jemaat-Mu Tuhan, keluarga pertama hingga keluarga yang terakhir, Allah melindungi, Allah sayang, jaga dan pelihara jemaat Tuhan ini. Apapun pekerjaan, apapun tugas pengabdian dan kesibukan hari-hari dari jemaat Tuhan, Bapak jangan pernah tinggalkan umat-Mu sendiri.
ada di setiap detik hidup mereka. Sertai dan berkati pekerjaan, pengabdian, usaha apapun itu. Berkat Tuhan mengalir. Tuhan Allah, Engkau tidak pernah menahan berkat dari jemaat. Hamba meminta dalam nama Yesus curahkan berkat itu untuk pelayanan jemaat Solafide, tapi juga dalam kehidupan setiap rumah tangga dan pribadi. Ya Tuhan Allah, kami tetap percaya janji keselamatan Tuhan. Ketika kami bersandar kepada Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan dalam sebuah pengakuan bahwa hanya Tuhan juru selamat kami, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Seantaranya rumah tangga dan keluarga kami akan tetap berkecukupan dan berkelebihan karena berkat-berkat terbaik Tuhan Allah curahkan dan mereka. Bapa kami, Bapa di dalam kerajaan surga, dalam persekutuan ibadah ini kami datang berdoa, menyerahkan tanda-tanda syukur dan tanda-tanda persepuluhan yang diberikan oleh kehidupan anak-anak Tuhan. Pengucapan syukur atas ulang tahun, kelahiran tapi juga pernikahan yang boleh diberikan oleh kehidupan anak kekasih anak Diarbianto, anak Moritz Itrandulan, anak Feli Omase dan saudara Niksan Sambulua. Tuhan memberkati syukur atas pertambahan usia yang boleh diberikan oleh anak-anak Tuhan ini. Biar berkat sukacita tetap menjaga, melindungi, memberkati mereka dalam hari-hari hidup yang mereka jalani. Pengucapan syukur juga diberikan oleh keluarga hamba-Mu, keluarga Tuturot, keluarga Biantong, bahkan juga salah satu kehidupan keluarga milik Tuhan, keluarga M. Tahapari. Sempurnakanlah pengucapan syukur mereka Bapa. Biarlah tanda syukur mereka akan selalu menyenangkan hati Allah, dan berkat-berkat terbaik akan selalu Bapa curahkan dan berikan di tengah kehidupan seluruh keluarga rumah tangga yang punya Tuhan ini. Perpuluhan juga diberikan oleh keluarga Biantong, diberikan oleh 6 kehidupan anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga milik Allah. Perpuluhan juga diberikan oleh keluarga Rudi Talahatu, saudari Astrid Sakum, dan 1 keluarga. Tuhan sempurnakan semua perpuluhan yang telah diberikan dan dipersembahkan oleh anak-anak Tuhan ini. Apa yang menjadi milik Tuhan lewat hidup, kerja, dan pengabdian mereka kembalikan kepada-Mu Bapa. Maka Engkau akan memperhitungkan itu menjadi berkat sukacita, menjadi berkat terbaik dalam kehidupan setiap mereka. Ya Allah Bapa Surgawi, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang akan mengalami pertambahan setahun usia kelahiran dan pernikahan di minggu yang baru. Anak Frensia Saleh, anak Claudia Tepalawatin, Bapak Kabis, tapi juga keluarga Watiburi. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka ketika mengalami lawatan Tuhan dalam pertambahan usia kelahiran dan pernikahan. Sukacita, pertolongan, dan penjagaan-Mu berlaku di tengah kehidupan mereka. Kami berdoa menopang anak-anak Tuhan yang mengalami kesakitan, mengalami pemulihan. Ibu Diaken Tamayla, Ibu Diaken Nugroho, anak Yani Tegeng, Bapak M. Syarana Mual. Tuhan memberkati mereka dalam seluruh perawatan, tapi juga di tengah kesakitan yang mereka derita. Urapan Tuhan nyata, Tuhan angkat dan lepaskan semua penyakit yang menindih kehidupan mereka. Allah beri sukacita, Allah memberkati setiap pengobatan yang mereka jalani. Biarlah penyertaan dan urapan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Hamba juga berdoa bagi anak kekasih, anak Flo yang dalam kondisi badan kurang sehat. Tuhan jamah dan pulihkan anak kekasih kami Flo. Obat penawar, makanan, minuman, perhatian orang tua, sukacita dari Allah akan menjadi bagian kehidupan anak ini. Flo dipulihkan dan disembuhkan dari kondisi kesehatan yang dia alami. Bapa di dalam nama Yesus, kami berkenan berdoa bagi semua orang tua kami, orang tua lansia yang ada dalam jemaat ini. Oma Yap, Opa Tuhumuri, Oma Hurulean, Oma Lilit Bubu, Oma dan Opa Patalala. Ya Tuhan Allah, Engkau sayang melihara orang tua kami di usia senja mereka. Hamba tetap bermohon dan meminta kuat, sehat, dan umur panjang Tuhan Allah curahkan dan berikan. Biarlah dalam hari-hari kehidupan di usia senja mereka tetap menikmati sukacita itu daripada Tuhan, menjadi orang tua bagi kami semua di tengah persekutuan hidup berjemaat ini. Ya Allah Bapa
Tuhan Yesus. Hamba juga berkenan berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, bahkan umat Tuhan yang boleh melakukan perjalanan dinas luar daerah oleh karena pekerjaan, urusan-urusan keluarga. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan sertai perjalanan mereka dimanapun mereka ada. Biarlah semua pekerjaan, semua kembali Bapak Rizko dan Ibu Iver bersama anak-anak ke Manokwari. Kami bawa dan kami serahkan di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Bapak kami, Bapak di dalam sorga, terima kasih. Semua kami yang mengambil bagian dalam peribadahan ini, kami tetap bawa dan taruh hidup kami kepada Tuhan. Bapak kiranya jaga kami semua, berkati keluar dan masuk kami, tuntun arah langkah kami dimanapun kami berada. Biarlah penyertaan dan kuasa berkat daripada Tuhan akan menjadi bagian hidup sekalian kami. Kami tetap berharap dan memohon Tuhan tidak pernah menahan berkat itu dari hidup ini. Berkati semua umat Tuhan, lindungi dan jaga kawal kami sekalian. Kekuatan firman yang kami dengar akan tetap menguatkan kami dalam perjalanan kami di minggu yang baru nanti. Tolong kami semua Bapa, sertai perjalanan ini, karena hanya dengan mengandalkan Tuhan dalam kekuatan iman yang sungguh kepadamu, kami akan melihat banyak perkara luar biasa, banyak tanda-tanda heran dan ajaib Tuhan mungkinkan terjadi dalam seluruh kehidupan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah peribadahan kami menyenangkan hati Tuhan. Semua kami yang datang dengan pergumulan dan harapan kami akan pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan kekayaan makanan rohani yang firman-Mu yang kami dengar akan menjadi suluh dan penerang bagi seluruh perjalanan kehidupan ini. Ini kami dengan doa dan sembahyang kami. Berkati semua yang melayani Tuhan di hari ini. Berkati Ibu Penatua yang menyampaikan pujiannya. Biarlah berkat ibadah ini mengiringi perjalanan kami, dan sukacita di dalam Tuhan akan tetap kami genggam sebagai bagian berkat terbaik untuk hidup ini. Demi nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa. Kami satukan syafaat kami dengan doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, dalam kerajaan jadilah kami bersama Yesus.
kita memberikan tanda-tanda syukur kita kepada Tuhan, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Pemutusan dan berkat jemaat nama Dewi. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan.
meski berjalan di lembah gelap, Tuhan membimbingku tenang, ku diangkat dan tergentar, maka surgawi terus menjagaku. Ku tak pernah ku di padang lelah, di gunung tinggi dan samudera, di kapannya ku didengar, maka surgawi terus menjagaku. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan seluruh hidup kepada Allah. Ulanglah dengan sukacita, terimalah berkat darinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Atas nama jemaat kami memberikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Risma Bayi Estira yang telah melayani kita dalam ibadah minggu pagi hari ini. Semoga kebenaran firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi bagian bagi setiap kita yang hadir dan mendengarkannya. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu dalam tugas tanggung jawab pelayanan sebagai sekretaris klasis bersama dengan Bapak Dini dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bagi jemaat kami menyampaikan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati. Bapak Ibu jemaat, saya